Selamat datang di channel Deadline Stories, tempat terbaik untuk menikmati alur singkat dari film-film kesayangan Anda. Kami hadir kembali untuk menemani waktu luang Anda dengan menyajikan cerita film yang menarik dan mendebarkan. Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi film, kali ini kami akan membahas sebuah film yang akan membuat Anda tegang dan terus bertanya-tanya. Film yang akan kami ulas adalah Good Night Mommy, yang dirilis pada tahun 2022. Film horor psikologis ini mengisahkan tentang sepasang anak kembar yang kembali ke rumah ibu mereka, yang baru saja menjalani operasi wajah dan kini memakai perban menutupi wajahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang ibu mereka. Perilakunya berubah drastis dan mencurigakan. Ketegangan meningkat saat anak-anak mulai meragukan apakah wanita di balik perban itu benar-benar ibu mereka. Cerita dimulai dengan rekaman video seorang ibu yang sering menyanyikan lagu untuk kedua anak kembarnya yang bernama Elias dan Lucas. Keluarga ini terlihat bahagia ketika masih utuh, sebelum perceraiannya terjadi. Kali ini, Elias dan Lucas berencana mengunjungi rumah ibu mereka setelah lama tinggal bersama ayahnya pasca perceraian. Saat tiba di rumah, kedua anak ini mendapati ayah mereka langsung pergi tanpa berlama-lama yang terlihatnya untuk menghindari pertemuan mereka dengan sang ibu. Ketika masuk ke dalam rumah, Elias dan Lucas merasa heran dengan suasana yang sangat sepi. Elias bahkan menemukan sisa makanan yang sudah membusuk, tanpa mengetahui siapa yang terakhir menyentuhnya. Tiba-tiba, ibu mereka muncul dengan wajah yang tertutup perban. Ia menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalani operasi plastik karena ingin memperbaiki penampilan agar lebih bercahaya di klinik kecantikan. Ibu mereka juga menetapkan sejumlah aturan. Salah satunya adalah larangan keras bagi Elias dan Lucas untuk masuk ke kamarnya. Meskipun begitu, ibu mereka mencoba berinteraksi dengan mereka dan bahkan menerima beberapa gambar karya anak-anaknya. Namun, dalam situasi ini, ibu mereka terlihat seolah-olah tidak terlalu tertarik. Pada malam harinya, momen kebersamaan antara ibu dan anak ini terlihat seperti biasanya layaknya hubungan ibu dan anak. Elias yang merindukan masa lalunya meminta ibunya menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan saat mereka kecil. Namun tanpa diduga, ibunya menolak permintaan tersebut. Elias terkejut dan mulai merasakan perubahan yang terjadi pada sang ibu. Keesokan harinya, Elias dan Lucas bermain di sekitar lumbung. Elias yang penasaran memutuskan untuk memasuki tempat yang dilarang oleh ibunya. Ketika berada di dalam lumbung, Elias melihat tempat tersebut masih sama seperti dulu, dan ia bahkan menemukan mainan lamanya di salah satu tiang kayu. Elias melihat noda yang terlihat seperti bekas darah. Tak lama kemudian, ibunya mengetahui bahwa Elias telah melanggar aturan dengan masuk ke lumbung. Say another word. Lucas lost his baseball glove. Stop talking. Setelah itu mereka kembali ke rumah, dan ketegangan antara mereka semakin memuncak. Elias mendengar ibunya berbicara di telepon dengan ayahnya, membahas tentang Elias yang berani masuk ke dalam lumbung meskipun dilarang. Sang ibu yang dipanggil Mommy mengatakan bahwa ia sudah tidak tahan lagi berpura-pura terutama karena sikap Elias. Hal ini membuat Elias penasaran tentang apa yang sebenarnya disembunyikan oleh orang tuanya. Keesokan harinya, Elias berbagi kegelisahannya dengan Lucas tentang apa yang ia dengar semalam. Mereka pun semakin penasaran dengan ucapan ibu mereka, yang mengatakan bahwa ia sudah bosan berpura-pura. Untuk mengungkap kebenaran, mereka merencanakan untuk memasang sebuah radio di kamar ibu agar ibu bisa mendengarkan pembicaraan di dalamnya. Say something. Hello? Ketika ada kesempatan, mereka berdua menyelirat masuk ke kamar ibu. Namun mendengar suara sang ibu mendekat, Elias dan Lucas segera bersembunyi. Elias tak menyangka ketika melihat gambar yang ia buat untuk ibunya ternyata dibuang ke tempat sampah. Di saat yang sama, ibu mereka melihat wajahnya di cermin untuk memeriksa hasil operasi plastik. Setelah merasa puas dengan kondisi wajahnya, sang ibu menemukan gambar Elias yang tergeletak begitu saja. Singkat cerita, Elias menceritakan perilaku aneh sang ibu kepada Lucas. Mereka kembali teringat momen ketika ibu mereka menolak untuk menyanyikan lagu pengantar tidur seperti dulu. Elias mulai berpikir bahwa wanita yang ada di rumah mereka bukanlah ibu asli mereka. Lucas kemudian membandingkan warna mata ibu mereka. Dulu, mata ibu mereka berwarna hijau, sedangkan sekarang terlihat berwarna biru. Elias merasa sulit mempercayai semua bukti ini, tetapi keraguan semakin besar. Pada malam harinya, Elias memutuskan untuk memastikan kecurigaannya. Ia pun nekat menyelinap ke kamar ibu. What are you doing? To know for sure. Dan sang ibu yang marah berusaha masuk ke kamar Elias. Dalam kemarahan, ibu mereka menuntut penjelasan atas tindakan Elias. Dengan lantang, Elias mengatakan bahwa wanita itu bukan ibunya. Mendengar pernyataan tersebut, sang ibu menampar Elias dan memaksa agar Elias memanggilnya ibu. I have coddled you too much. Not anymore. Mother. You are my mother. Setelah semuanya terlihat berakhir, ibu terlihat sibuk merawat kulitnya yang selama ini ia jaga dengan baik.
Namun ternyata, semua kejadian yang dialami hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Elias. Saat Elias terbangun dalam ketakutan, Lukas mengajak kakaknya untuk kabur dari rumah karena mereka semakin yakin bahwa wanita tersebut bukanlah ibu asli mereka. Singkat cerita, kedua bocah ini memutuskan untuk meninggalkan rumah. Namun, di tengah perjalanan, hujan turun dengan sangat deras. Mereka pun memutuskan untuk berlindung dan bermalam di rumah tetangga yang terlihat sepi. Tanpa mereka ketahui, rumah tersebut dilengkapi dengan sensor gerak yang memungkinkan pemilik rumah memantau dari kejauhan. Selama di rumah tetangga, Elias dan Lukas merasakan kerinduan mendalam akan sosok ibu mereka yang penuh kasih sayang. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana ibu mereka yang sebenarnya, namun situasi berubah ketika Elias menyadari bahwa Lukas tiba-tiba menghilang. Elias segera mencari adiknya. Namun yang ia temukan adalah dirinya yang terbangun dari mimpi buruk lainnya. Kali ini oleh kedatangan polisi yang datang berdasarkan laporan dari pemilik rumah. Elias mencoba menjelaskan kepada polisi tentang situasi yang ia alami, tetapi para polisi tersebut tidak mempercayainya. Akhirnya polisi memutuskan untuk membawa Elias pergi dari rumah tetangga itu. Elias yang awalnya mengira akan dibawa ke kantor polisi, panik ketika menyadari bahwa ia justru dibawa kembali ke rumah ibunya. Sesampainya di rumah, mereka mendapati ibu mereka yang sudah membuka perban di wajahnya. Meskipun begitu, Elias dan Lukas tetap tidak mengakui wanita tersebut sebagai ibu mereka. Para polisi kemudian menjelaskan bahwa mereka dihubungi oleh tetangga yang sedang berada di luar kota, dan karena itu mereka melakukan tindakan tersebut. Elias merasa bingung karena kali ini ibunya terlihat lebih ramah dan tidak galak seperti sebelumnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah itu hanya perasaannya saja, atau ibunya memang berubah. Melihat Elias yang kebingungan, ibu mereka menyuruhnya untuk pergi ke kamarnya. Setelah Elias pergi, sang ibu berbicara dengan polisi yang mengatakan bahwa Elias sering berhalusinasi dan menciptakan cerita yang tidak jelas. Ia menjelaskan bahwa anaknya kerap berfantasi dengan hal-hal yang tidak nyata. Para polisi terlihat terpengaruh oleh kesedihan yang dirasakan ibu yang merupakan seorang mantan model. Mereka pun akhirnya mulai percaya pada penjelasannya. Ketika kembali ke kamarnya, Lukas merasa kecewa karena cerita mereka tidak didengarkan oleh polisi. Merasa sudah muak dengan situasi ini, Lukas pun bertekad untuk mengungkap kebenaran bagaimanapun caranya. Mereka berdua yakin bahwa mereka harus menemukan ibu mereka yang sesungguhnya. Akhirnya, Elias mengajak Lukas untuk melakukan sesuatu terhadap ibu mereka yang sedang tertidur. Keesokan paginya, sang ibu terbangun dalam keadaan terikat. Rupanya, semua ini adalah perbuatan Elias dan Lukas. Kakak beradik semakin curiga bahwa wanita ini bukan ibu mereka yang sebenarnya. Elias dengan tegas memaksa ibu mereka untuk mengungkapkan kebenaran tentang siapa dirinya. Namun sang ibu bernama Alicia tetap bersikeras bahwa ia adalah ibu kandung mereka. Untuk memperkuat kecurigaannya, Elias menunjukkan bahwa ibu mereka yang asli memiliki mata berwarna hijau, sementara mata Alicia terlihat berbeda. Mendengar tuduhan tersebut, Alicia menjelaskan bahwa pada hari tertentu ia memang menggunakan lensa kontak atau soft lens berwarna hijau, dan ia menyuruh Elias untuk memeriksa soft lens itu yang disimpan di dalam tasnya. Meskipun diberi penjelasan, Elias tetap meragukan wanita tersebut. Ia semakin marah dan mulai melakukan tindakan ekstrim untuk memaksa Alicia berkata jujur. Jesus Christ! Namun, sang ibu tetap bersikeras bahwa ia adalah ibu mereka. Lukas yang juga merasa kebingungan, mulai mencari tas Alicia untuk memeriksa kebenaran. Setelah memeriksa tas, Lukas tidak menemukan soft lens yang diklaim oleh Alicia. Ini semakin memperkuat kecurigaan mereka bahwa wanita tersebut bukanlah ibu kandung mereka. Lukas kemudian mendesak Elias agar segera mereka meninggalkan rumah itu dan kembali ke rumah ayah mereka. Di tengah konflik ini, Alicia mulai memohon kepada Elias untuk melepaskannya. Dengan suara yang penuh harap, ia mengatakan bahwa dirinya memang ibu mereka dan meminta Elias untuk mempercayainya. Namun Elias tetap bersikeras dan mengatakan bahwa ia tidak akan membebaskannya. Lukas yang semakin terpengaruh oleh situasi ini, meminta Elias untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada Alicia. Elias yang kini dikuasai oleh kemarahan, menuruti ajakan Lukas dan semakin keras memperlakukan Alicia. Namun Lukas terus mendesak kakaknya untuk segera meninggalkan rumah. Setelah beberapa saat, Elias akhirnya setuju dan mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Elias dan Lukas sudah berada di pinggir jalan menuju angkutan untuk pergi. Namun, tiba-tiba Elias teringat bahwa ia belum sempat memeriksa tas ibunya dengan benar. Elias kemudian berbohong kepada Lukas, mengatakan bahwa ia harus kembali ke rumah untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Ketika Elias kembali dan memeriksa tas ibunya, ia menemukan soft lens berwarna hijau di dalamnya. Hal ini membuat Elias mulai meragukan semua kecurigaannya selama ini. Tak lama kemudian, Lukas datang dan tetap bersikeras bahwa wanita itu bukanlah ibu mereka. Namun, kali ini Elias sudah tidak percaya lagi pada kata-kata Lukas. Elias kini yakin bahwa Alicia memang ibu mereka yang sebenarnya. Elias pun segera kembali ke rumah untuk menemui ibunya yang masih terikat. Setelah melepaskan ibu mereka, tiba-tiba Lukas menghilang tanpa jejak. Elias kini hanya berhadapan dengan sang ibu. Setelah kejadian tersebut, Elias akhirnya meminta maaf kepada ibunya karena telah salah paham. Ia mengakui bahwa semua tindakan buruknya dipengaruhi oleh Lukas yang selalu ia dengar dan diikuti. Ibu Elias yang memahami kondisi anaknya, menerima permintaan maaf tersebut dengan penuh pengertian. Beberapa saat kemudian, Elias terus mencari keberadaan Lukas, seolah-olah adiknya masih ada di sekitarnya. Melihat anaknya yang tak henti-hentinya mencari, sang ibu mengajak Elias pergi ke lumbung. Saat tiba di lumbung, Elias terlihat ketakutan, terutama ketika melihat lubang bekas peluru di tiang kayu.
Ibu Elias kemudian mendesaknya untuk mengingat kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Elias yang masih enggan menghadapi kenyataan, berpura-pura tidak ingat. Akhirnya sang ibu menjelaskan dengan tegas bahwa lubang di tiang itu adalah tempat di mana Lukas meninggal. Ia mengingatkan Elias bahwa saat mereka masih kecil, Elias dan Lukas bermain perang-perangan dengan pistol sungguhan. Tanpa sengaja, pistol tersebut meledak dan mengenai Lukas, yang menyebabkan kematiannya. Mendengar penjelasan ini, Elias terlihat sangat terguncang. Ia sangat syok saat ibunya menceritakan kejadian tragis yang telah menghantui dirinya selamanya bertahun-tahun. Namun, Elias tidak sanggup menghadapi kenyataan tersebut dan akhirnya mendorong ibunya dari loteng. Ketika melihat sang ibu tergeletak tak bergerak di tanah, Elias pun mulai merasa bersalah. Perasaan bersalah dan trauma yang mendalam membuat Elias tak mampu mengendalikan dirinya. Setelah menyadari bahwa ibunya sudah tewas, Elias keluar dari lumbung dengan perasaan yang sangat bersalah dan bingung. Di tengah penyesalannya, Elias tiba-tiba melihat Lukas dan ibunya mendekatinya. Meskipun Lukas menyampaikan bahwa Elias tidak bersalah, dan bahkan ibunya terlihat mendekatinya dengan penuh kasih. Semua ini hanyalah ilusi yang terbentuk dari rasa bersalah Elias, dan film pun berakhir.